Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dengan NIM 190171115. Saya ingin menjelaskan tentang ciri berpikir di dalam filsafat dan contohnya. Ciri berpikir filsafat yang pertama ada konsepsional, yang kedua ada rasional, yang ketiga ada koheren, yang keempat ada komprehensif, yang kelima ada suatu pandangan dunia, yang keenam ada secara bebas. Berikut penjelasannya. Ciri berpikir filsafat secara konsepsional, yaitu berpikir filsafat mengurai persoalan sampai ke akarnya, yang dilakukan dengan cara bertanya terus-menerus hingga mendapat suatu jawaban yang lebih hakiki, yang menghubungkan suatu konsep atau gagasan yang benar. Ciri-ciri berpikir filsafat secara konsepsional, yaitu menukuli sampai kepada inti atau akar permasalahannya, atau sampai ujung batas yang sesudahnya tidak ada lagi objek serta ruang gerak yang dipikirkan, karena memang sudah habis geraknya. Contoh berpikir secara konsepsional. Contohnya saja kursi. Kursi tidak dapat dikatakan sebagai tempat duduk, karena tidak semua tempat duduk yang dikatakan kursi. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi apa itu kursi. Harus diperbarui apa definisinya, dan cari kelemahannya. Ditemukan persoalannya, lalu dihancurkan definisi itu, dan muncul definisi perbaikan terus-menerus. Itulah yang disebut dengan berpikir radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua yaitu berpikir secara rasional. Pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun bagan konsepsional yang rasional, yaitu bagan yang bagiannya berhubungan satu dengan yang lainnya secara logis. Contoh berpikir secara rasional, yaitu seseorang yang harus berpikir secara sistematis dan menggunakan data penelitian yang sudah teruji. Perokok mengatakan bahwa rokok itu tidak ngaruh dengan kematian, karena dia melihat kakeknya yang perokok berat sudah berusia 90 tahun tetapi belum meninggal. Berpikir secara rasional tidak bisa melihat hanya satu orang saja. Berpikir secara rasional harus dikaji lebih dalam dari ilmuwan, dari data-data yang sudah teruji baru dapat disimpulkan. Yang ketiga yaitu berpikir secara koheren. Berpikir secara koheren yaitu berpikir secara runtut, tidak melompat-lompat. Contohnya yaitu seperti membuat makalah karya ilmiah. Kita tidak bisa membuat karya ilmiah dari pembahasan terlebih dahulu, tanpa adanya pendahuluan. Tidak mengandung kontradiksi artinya tidak mengandung pertentangan antara dua hal yang dipikirkan. Karena dua hal tersebut tidak dapat sama-sama benar pada waktu yang sama dan dalam pengertian yang sama. Misalnya, kita memikirkan tentang bumi. Si A mengatakan bahwa bumi itu bulat, sedangkan si B mengatakan bumi itu datar. Entah siapa dan mereka yang benar. Yang jelas, kalau ternyata A benar, berarti B salah. Sebaliknya, hanya ada dua kemungkinan dan tidak mungkin kedua-duanya sama-sama benar, sehingga kemudian tidak akan dipertentangkan. Yang keempat yaitu komprehensif. Berpikir filsafat secara komprehensif artinya mencakup atau menyeluruh. Berpikir secara kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Berpikir secara menyeluruh artinya melihat objek tidak hanya dari satu sisi sudut pandang, melainkan secara multidimensional. Maksudnya banyak dengan pola berpikir dan bertindak. Ciri-cirinya yaitu menjelaskan alam semesta secara keseluruhan, yang kedua hasil pemikiran yang bebas, yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Contohnya yaitu kita mencari hakikat kursi itu tentu dilihat dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan dari sudut yang lainnya, dari kacamata yang lain. Seluruh kacamata yang mendefinisikan apa itu kursi itu dipakai. Inilah yang dinamakan berpikir menggunakan sudut pandang. Yang kelima yaitu suatu pandangan dunia.
Berpikir secara suatu pandangan dunia, filsafat berusaha memahami segenap kenyataan dengan jelas, menyusun suatu pandangan dunia yang memberikan ketentangan tentang dunia dan semua hal yang ada di dalamnya. Contoh berpikir secara suatu pandangan dunia. Seseorang filsuf yang mengkaji manusia seperti apa itu manusia, bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan di luar dirinya, bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta, apa yang harus dilakukan manusia dengan kekuatan di luar dirinya, bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta, apa yang dilakukan manusia dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Itu dinamakan filsafat dalam satu pandangan dunia. Berpikir filsafat secara bebas, yaitu berpikir filsafat secara bebas artinya sampai batas-batas yang luas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius. Contohnya, seseorang dokter bebas melanjutkan pendidikannya, bebas memilih universitas tempat ia akan memperdalam ilmu, bebas mengambil program studi, bebas mengambil spesialis, bebas mempelajari berbagai ilmu, dan sebagainya. Baiklah, penjelasan saya mengenai ciri berpikir filsafat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.